Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah nasional yang diberikan kepada mahasiswa di tingkat awal kuliah. Adapun CPL yang diusung pada mata kuliah ini, yang pertama di aspek sikap yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, yang memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Adapun pada ranah pengetahuan, mata kuliah ini mengusung menguasai teori kebahasaan serta aplikasinya dalam dunia akademik dan bermasyarakat. Yang kedua, menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada ranah kemampuan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, mampu menunjukkan kerjasama mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang keempat, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmiah dalam bentuk makalah, proposal penelitian, skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Yang keenam, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketujuh, mampu mendokumentasi, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Adapun pada ranah kemampuan khusus yaitu memahami teori-teori kebahasaan dalam analisis kebahasaan untuk keperluan pembelajaran bahasa. Yang kedua, memahami berbagai aspek kebahasaan dan aplikasinya. Yang ketiga, memahami ejaan dan tata bahasa sesuai dengan aturan dan konteks. Dan yang keempat, memahami aplikasi kebahasaan pada waktu dan ruang yang tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kemampuan berbahasa dan ragam bahasa lisan atau tulis sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, mengkritik dan mengaudit penulisan yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, memilih diksi atau pilihan kata berdasarkan topik karangan. Yang kelima, menyusun karya ilmiah berdasarkan kalimat efektif, logis, dan sesuai dengan kaidah serta bebas plagiasi. Yang keenam, menggunakan teknologi informasi sebagai sarana publikasi ilmiah. Adapun pada video ini, sub CPMK yang akan diusung adalah mahasiswa mampu mengenal, mengerti, dan memahami kemampuan berbahasa dan ragam bahasa Indonesia. Topik pembahasan pada pertemuan ini yaitu yang pertama 4 kemampuan berbahasa dan ragam bahasa Indonesia yang meliputi bahasa lisan dan tulis, bahasa baku dan tidak baku, juga bahasa formal dan tidak formal. Penilaian dari perkuliahan ini bobotnya antara lain yang pertama kehadiran dan keaktifan yaitu 30%, kuis 10%, tugas 20%, UTS dan UAS yang sama-sama 20%. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua? Sehat. Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai ke perkuliahan, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya. Saya komandoi berdoa dalam hati menurut keyakinan dan agama masing-masing. Mulai.
Baik, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi. Materi kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi, salah satu materi yang akan menjadi dasar kalian atau background knowledge kalian untuk menerapkan menerapkan bahasa Indonesia di bidang keilmuan kalian sebagai mahasiswa ataupun sebagai ahli seni. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan membahas kemampuan berbahasa dan ragam bahasa Indonesia. Untuk tujuan perkuliahannya sendiri, saya harapkan kalian itu bisa mampu memahami kemampuan berbahasa untuk diaplikasikan oleh diri kalian sebagai seorang mahasiswa atau di bidang akademik, juga sebagai seorang masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan ragam bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa ragam yang akan nanti saya kenalkan kepada kalian yang saya harap kalian bisa aplikasikan sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat umum. Yang pertama ada materi 4 jenis kemampuan berbahasa, dan yang kedua ragam bahasa yang meliputi bahasa tulis, bahasa lisan lawannya, bahasa baku dan bahasa tidak baku, serta bahasa formal dan tidak formal. Oke. Sebelum ke slide selanjutnya, saya mau mau tanya dulu. Kira-kira ada di sini kan udah jelas ya, ada 4 jenis kemampuan berbahasa. Itu satu apa yang mungkin kalian bisa tahu? 4 kemampuan berbahasa. Pertama apa? Mendengar. Oke, bagus, mendengar. Kedua? Berbicara. Good. Ketiga? Membaca. Dan yang keempat? Menulis. Ya, bagus ya. Jadi 4 kemampuan berbahasa itu sebagai seorang manusia kita kenal ada menyimak, mendengar atau menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Itu sudah terjadi, sudah kalian lakukan semenjak kalian lahir sebagai bayi di dunia ini. Contohnya begini, waktu kalian lahir atau waktu mungkin ada yang pernah berkontak dengan seorang bayi ya. Waktu bayi lahir, apakah tiba-tiba langsung bisa ngomong? Agak serem ya kalau misalnya. Hai mama. Ketika bayi lahir, mereka biasanya untuk berkomunikasi ngapain mereka? Nangis. Kalau lapar? Nangis. Kalau kesepian? Nangis. Sekarang juga kalau kesepian nangis sekali. Ya. Itu pada fase itu bayi itu masih baru mengeluarkan atau memproduksi suara, belum memproduksi bahasa. Jadi mereka belum bisa berbahasa. Nah, barulah dia melakukan kemampuan berbahasa yang pertama, yaitu menangis, menyimak, ya, menyimak atau mendengar. Mereka mendengar lingkungannya, mereka menangkap bahasa apa yang dia dengar, gitu ya. Di orang tuanya, bahkan menurut penelitian itu dari dalam kandungan bayi juga sudah mendengar, ya, sudah mendengar atau menyimak lingkungannya bersuara. Ya. Jadi makanya ada yang diistilahkan bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu ketika berkomunikasi pertama kali dengan bayinya. Bahasa ibu orang Indonesia umumnya bahasa daerah ya, bahasa Indonesia sendiri. Kalau saya kebetulan bahasa Indonesia. Bahasa kedua saya adalah bahasa Sunda. Nah, kalau kalian yang mungkin dari daerah Jawa atau daerah Sumatera, mungkin bahasa daerahnya masing-masing. Mereka anak bayi mulai berbicara. Setelah udah mulai sedikit dewasa, umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau waktu sudah mulai masuk ke sekolah, mereka mulai belajar membaca. Nah, pada awal menyimak, bayi itu sudah mempunyai pemikiran, tapi dia belum bisa memproduksi atau merepresentasikan pemikiran dia melalui bahasa. Setelah dia menyimak, dia mengetahui dan meniru orang-orang sekitarnya untuk merepresentasikan pemikiran mereka. Barulah mereka berbicara. Setelah masuk ke sekolah umumnya atau diajarkan oleh ibunya, mereka mulai mempelajari representasi bahasa yang berbentuk tulisan dengan cara membaca. Mereka mulai mengenali, bisa mulai membaca, mengenali kata-kata, dan pada akhirnya mereka diajarkan untuk memproduksi tulisan mereka sendiri dengan proses menulis. Tapi itu untuk
proses awal kalian hidup ketika mulai bayi dan mulai sekolah. Tapi apakah kalian menyimak untuk berbicara? Iya. Tapi konteksnya bukan untuk meniru orang-orang sekitar. Berbicara kalian adalah untuk mengeluarkan hasil pemikiran kalian. Dari mana? Dari data yang kalian ambil melalui menyimak. Kalian lihat batu ini, misalnya kalian anggap batu ini indah namun kosong. Apakah akan kalian pendam pendapat itu? Kalau kalian sedang berdiskusi, enggak kan? Dari observasi kalian berdiskusi, berbicara. Lanjut ke membaca tadi. Apa yang kalian baca? Itu pilihan kalian. Apa yang kalian baca? Lalu menulis, atau kalian menulis tentang pendapat-pendapat yang bisa berkontribusi untuk masyarakat. Lalu apa fungsinya kalian kuliah di jurusan seni rupa dan desain? Adalah untuk menjadi seorang ahli seni. Menjadi seniman adalah bonus. Menjadi ahli seni itu tujuan kalian. Bagaimana menunjukkan menunjukkan diri kalian sebagai ahli seni? Adalah dengan 4 kemampuan berbahasa. Menyimak tentang seni, berbicara tentang seni, membaca tentang seni, dan pada akhirnya menulis tentang seni. Menulis tentang apa? Menulis tentang pengamatan kalian. Pengamatannya didukung dengan bacaan kalian, dengan pengamatan kalian, atau dengan diskusi kalian. Berbicara dengan depan umum, berpidato, dari apa? Dari pengamatan kalian tentang seni, dari bacaan kalian tentang seni, atau dari tulisan kalian tentang seni. 4 kemampuan berbahasa itu akan terus berputar-putar sebagai kalian sebagai mahasiswa. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian kalau proses membuat karya seni kan tidak seperti itu. Proses membuat karya seni biasanya mohon maaf saya kurang paham, tapi kalau saya misalnya membuat puisi, mengamati, internalisasi, baru ekspresi, ya kan, mengekspresikannya dengan, kalau saya dengan kata-kata, dengan puisi atau dengan cerpen. Kalau kalian mungkin dengan guratan tinta atau dengan pahatan batu. Nah, kalau sebagai ahli seni, kalian mengamati, kalian berdiskusi, kalian berbicara, dan kalian memproduksi tulisan. Makanya untuk lulus di kampus ini, kalian tidak diuji untuk membuat karya yang fenomenal, tapi dengan membuat apa untuk lulus S1? Skripsi. Mau bagaimanapun, Pak, saya skripsinya penciptaan, tetap ada skripsi. Pak, saya pengajian, tetap ada skripsi. Jadi yang meluluskan kalian sebagai ahli seni adalah skripsi. Dan 4 kemampuan bahasa ini sangat kental dengan skripsi. Saya lanjut ke materi berikutnya. Nah, lalu apa Pak keterkaitan ragam bahasa dengan kemampuan bahasa? Ragam bahasa, ya, ini slide pertama. Ragam bahasa itu adalah ragam kosakata yang kalian gunakan sesuai dengan konteksnya. Ini contohnya bahasa lisan, bahasa lisan yang kalian sebutkan. Lalu ada bahasa tulisan yang kalian produksi melalui tinta atau ketikan komputer. Nah, ini contoh perbedaannya. Ada contoh perbedaannya. Jadi kalau bahasa lisan yang baik dan benar itu berbeda dengan bahasa tulisan. Umumnya bahasa tulisan itu lebih lengkap, baik dari imbuhan atau segala halnya daripada bahasa lisan. Karena bahasa lisan itu kita didukung dengan unsur-unsur lain seperti gerakan tubuh, intonasi dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa tulisan kita harus tulis dengan lengkap untuk menyampaikan informasinya. Nah, ada juga yang disebut ragam bahasa baku dan tidak baku. Ya. Untuk memproduksi, ya sekali lagi, untuk merepresentasikan diri kalian sebagai seorang ahli seni, saya bilang tadi memproduksi tulisan. Dan tulisan yang bagaimana? Rambu-rambunya ada di ragam bahasa. Yang pertama, tentu harus menggunakan ragam bahasa tulis. Yang kedua, ragam bahasa baku. Dan yang ketiga adalah ragam bahasa formal. Coba bayangkan saja kalau misalnya kalian menulis sebuah jurnal tentang seni, tapi kalian menggunakan istilah-istilah yang biasa kalian gunakan untuk nulis komentar di TikTok. Analisis karya Leonardo da Vinci melalui sudut pandang bla bla bla.
Kalau kalian gunakan, Leonardo da Vinci mah kampungan. Misalnya begitu ya, misalnya begitu. Tanpa ada penjelasan, kalian mengecap negatif, mengecap positif, gitu ya, tanpa ada penjelasan atau pendukung, apakah itu yang disebut ilmiah? Tidak bisa. Seorang ahli seperti kalian, kalau mau ngomong bagus atau mau ngomong baik, pasti ada alasannya. Semua statement yang kalian akan sampaikan itu melalui rambu-rambu, menggunakan rambu-rambu dan menggunakan pembuktian secara ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa tulisan. Nah, ragam bahasa tulisan, kenapa ada ragam bahasa tulisan dan lisan? Jadi, standar baku atau standar formal dari ragam bahasa dan tulisan dan lisan itu berbeda. Kalau misalnya ragam lisan yang dianggap formal atau baku itu umumnya lebih sederhana, tapi bisa dianggap tidak baku dan tidak formal kalau kalian cantumkan atau tuangkan di dalam sebuah tulisan. Makanya ragam bahasa tulisan itu penjelasannya ragam bahasa tulisan, simbol bahasa yang memiliki informasi dan makna untuk dibaca oleh pembacanya itu harus perlu sangat-sangat jelas penulisannya, termasuk imbuhannya, termasuk tanda bacanya. Untuk apa? Agar informasi yang disampaikan melalui tulisan tersebut itu tersampaikan dengan sempurna. Kalau saja sedikit kurang tanda koma misalnya, sedikit salah imbuhan, itu bisa mengakibatkan salah arti. Jadi pembacanya tidak mendapatkan informasi yang semestinya. Berbeda dengan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan, saya bisa meyakinkan kalian atau menyampaikan sesuatu dengan cara dengan tulisan, dengan bahasa yang sama, dan cara yang berbeda, dan maknanya bisa kalian tangkap. Contohnya, misalnya begini, tutup pintu itu. Kira-kira saya kenapa? Oh, tutup pintu. Biasa aja. Bisa juga begini, ada yang baru masuk, silakan tutup pintunya dari luar. Kira-kira saya meskipun halus, saya marah, gitu kan? Silakan tutup pintunya dari luar. Nah, bahasa lisan itu punya yang seperti itu, punya unsur-unsur yang bisa kalian lihat dan tangkap oleh mata. Tidak hanya kalian simak oleh pikiran kalian, tapi bisa didengar oleh telinga dan mata kalian. Kalian bisa observasi ini orang kenapa. Beda dengan bahasa tulis. Saya bilang tutup pintu itu tanpa ada konteks, tanpa ada apapun, apa yang akan kalian dapatkan dari informasi itu? Ya hanya tutup pintu aja, nggak ada apa-apa lagi. Kecuali ada keterangan, dia marah, titik 2, tutup pintu itu, tanda seru 5. Itu baru terlihat. Itulah fungsinya kelengkapan tanda baca, kelengkapan imbuhan yang diperlukan oleh bahasa tulis. Nah, untuk apakah bahasa lisan dan tulisan itu kalian perlu pelajari? Perlu. Untuk bahasa tulis tadi sudah kita bicarakan, skripsi, jurnal, itu kalian akan lengkap dengan hal yang tersebut. Itu harus menggunakan bahasa tulis. Bahasa lisannya di mana? Ketika kalian mempresentasikan temuan kalian misalnya, atau pemikiran kalian di forum-forum formal misalnya. Kalian juga harus menggunakan bahasa lisannya benar. Coba bayangkan, seandainya gitu ya, saya menggunakan bahasa tulisan untuk berbicara dengan kalian, atau dengan kalian berkomunikasi, misalnya siang ini kalian apa? Hai kawan, mari kita makan siang bersama-sama, yuk. Kalian mungkin akan kayaknya habis menelan kamus besar bahasa Indonesia. Bahasa lisan perlu kalian pelajari agar penyampaian kalian efektif dan menggunakan semua unsur yang kalian diberikan oleh Tuhan kalian. Tidak hanya bicara, tapi mata kalian. Dan kalau kalian perlu tahu, berbicara itu kebutuhan semua orang yang tidak harus berbentuk kata. Mohon maaf, tunawicara. Apakah mereka tidak bicara? Bicara. Gimana caranya? Bahasa bicara. Tunarungu, apakah mereka tidak mendengar? Mendengar. Caranya melalui mata. Atau tunanetra, apakah mereka tidak melihat? Melihat dengan indera peraba.
berbicara, mendengar itu adalah kebutuhannya pasti dipenuhi meskipun caranya berbeda-beda. Lanjut ya. Nah, untuk bahasa Indonesia ada istilah bahasa baku dan tidak baku. Kalian tidak perlu mengelompokkan, oh bahasa baku berarti enggak bahasa lisan, bukan juga bahasa tulisan. Ini semua bisa beririsan. Ada bahasa lisan yang baku, ada bahasa lisan yang tidak baku. Ada bahasa lisan yang formal, ada yang tidak formal. Baku dan tidak bakunya bahasa yang kalian ucapkan bisa kalian konfirmasi melalui utamanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau melalui laman-laman sekarang sudah mulai ada ya, pemerintah sudah memunculkan website-website yang bisa kalian cek untuk mengetahui kata ini baku atau tidak baku, atau ada kata baru yang diserap oleh bahasa Indonesia atau tidak. Ya. Contohnya kayak selfie, bahasa Indonesianya apa? Swafoto. Kalau wifi, wifi itu kan selfie itu sendiri kalau banyak kan tuh wifi kan, bahasa Indonesianya? Ya, semacam itu mau apa sebetulnya ada. Kalian bisa cek di website yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, baku dan tidak baku, dan yang terakhir yang jarang diekspos adalah bahasa formal dan tidak formal atau informal. Bahasa formal dan informal atau tidak formal itu umumnya sangat saruk untuk mahasiswa baru seperti kalian. Kalian masih belum terbiasa untuk menggunakan bahasa formal. Kenapa? Sekali lagi, kalian hidup di dunia media sosial yang bahasa formal dan tidak formalnya tidak pernah terlihat batasannya. Ya. Dan jangan sekali-kali menggunakan buku paket atau buku yang dijual di perpustakaan untuk menjadi acuan kalian bahasa formal dan tidak formal. Karena ada juga buku yang menggunakan bahasa tidak formal. Itu buku-buku itu bukan acuan. Formal dan tidak formalnya sebuah bahasa bisa dilihat dari konteksnya. Ya, kalau kalian konteksnya apa? Contohnya saya mengajar di kelas. Coba saya menggunakan bahasa tidak formal, saya ganti kata saya menjadi aku. Aku tuh. Jadi ada formal dan tidak formal, itu batasannya dari konteks saat kalian berbicara. Kalau di depan umum seperti ini, di forum formal, forum yang dihadiri oleh orang-orang yang menurut kalian penting, mungkin kalian harus menggunakan bahasa formal. Tapi formalnya ketika kalian bertemu dosen di jalan misalnya, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Untuk apa kalian tahu bahasa formal dan tidak formal? Bahasa formal yang harus kalian jadikan kalian acuan ketika satu menulis karya tulis atau dua untuk mempresentasikan karya tulis kalian sendiri. Ini mah kita aminin dulu ya. Kalian sampai doktor. Amin. Ketika kalian mau jadi dokter, ada yang namanya sidang terbuka. Kalian harus mempresentasikan hasil temuan kalian berbentuk disertasi, kan ada skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Di depan umum, orang tua kalian datang, dosen-dosen kalian datang, dan kalian mempertanggungjawabkan temuan kalian itu di depan umum. Tidak mungkin kan kalau kalian menggunakan bahasa yang tidak formal. Meskipun kalian di bidang seni, sekali lagi, seniman itu bonus buat kalian. Kalian itu sedang ada di jalur ahli seni. Untuk memperlihatkan kalian itu sebagai ahli seni, kalian itu harus bisa mengemasnya secara formal dan secara ilmiah. Ini saya akan mencontohkan salah satu teknik untuk berbahasa tulis yang baku, baik, sopan dan formal. Misalnya untuk berkomunikasi dengan dosen, kalian awalnya dengan salam sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Umumnya atau paling reguler itu paling standar itu selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kedua, ucapkan mohon maaf untuk gestur sopan santun. Tapi bagaimana caranya untuk merepresentasikan kesopanan kalian? Adalah dengan ucapan mohon maaf, Bapak, Ibu, perkenalkan diri. Saya misalnya. Saya siapa? Dari mana? Dan angkatan berapa? Sehingga ketika kalian melontarkan pertanyaan, dosen itu tahu apa yang harus dijawabnya. Oh, ini mah angkatan seni kriya atau seni murni.
angkatan 2022 misalnya. Jangan tiba-tiba, Assalamualaikum Pak, saya apa? Ya. Tapi kalau di bahasa tulis langsung sebutkan dalam satu chat. Saya ingin bertanya atau menginformasikan bahwa besok ada perkuliahan atau bahwa ingin bertanya apakah besok ada perkuliahan. Setelah menyampaikan tujuan kalian, intinya baru ucapkan terima kasih Pak, Bu, untuk apa? Gestur sopan santun. Untuk waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf bila mengganggu dan salah. Jadi sampai sini adalah gestur sopan santun. Kenalkan, nama saya Fauzan Syaidur Rahman dari jurusan Seni Murni ya. Jadi saya mau nanya, kalau nggak salah di daerah Turki itu ada suatu daerah ya di negara Turki. Saya lupa daerahnya namanya apa. Cuman di daerah itu tuh penggunaan bahasanya itu menggunakan siulan gitu Pak. Siulan. Nah, bagi orang awam itu kan siulan itu adalah hal yang apa sih ini? Cuman suara-suara yang bernada doang gitu. Nah, apakah siulan itu tuh bisa menjadi sebuah simbol gitu Pak? Dan kenapa bisa menjadi sebuah bahasa gitu di daerah tertentu? Terima kasih Pak. Hal yang seperti itu yang membuat saya betah berada di dunia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bagus. Bahasa. Kenapa? Karena keunikan-keunikan itu tidak hanya di Turki, tidak hanya siulan. Yang paling dekat untuk kalian. Kalian pasti kenal salah satu dari kalian pasti punya teman orang Cina, ya kan? Yang bisa bahasa Cina. Orang Cina punya aksara yang dilafalkannya dengan menekan ujung lidah ke kalau bahasa Sundanya lak-lakan. Kalau nggak percaya, suruh teman kalian itu berbahasa Cina dan buktikan apa yang saya sampaikan. Itu salah satu keunikan. Di Turki siulan betul bisa menjadi simbol, bisa. Kalau di lingkungan masyarakat tersebut memang dikembangkan siulan itu menjadi sebuah bahasa. Ya. Di kita pun sebetulnya ada, tapi bukan jadi bahasa. Kayak gini deh. Apa tuh? Maksud saya melihatnya kesuryanan. Loh, saya bersiul seperti itu lihat kesuryanan, kenapa kalian ketawa? Ada makna yang kalian dapatkan dari siulan tersebut dan mata saya kesuryanan, betul? Betul. Nah, dari sedikit itu kalian bisa mendapatkan makna. Artinya suara atau siulan itu bisa difungsikan sebagai bahasa kalau di lingkungan masyarakat tersebut itu memang dikembangkan, memang berkembang. Karena bahasa perlu kalian balik lagi ke sejarah. Bahasa itu kan bagian dari budaya, dan budaya itu berkembang ribuan tahun. Nggak tiba-tiba budayanya Suryana, budayanya Tri, enggak. Ada ribuan tahun gitu, ribuan tahun perjalanan menjadi sebuah budaya. Dari bagian dari budaya itu adalah bahasa. Nah, di budaya tersebut kemungkinan siulan menjadi sebuah bahasa. Ya. Perkenalkan, saya Gina Salma dari Prodi Seni Murni. Izin bertanya, sebelumnya maaf ya teman-teman kalau kesindir, soalnya izin bertanya tentang cara mengedukasi teman sebaya agar mau menggunakan tanda baca, karena saya sering salah paham. Minimal titik dan koma mereka mau menggunakan itu. Sebelum saya bertanya, contohnya dulu. Sebelum jawab tentang gimana? Tanya waktu tapi nggak pakai tanda tanya, jadi dia tuh mengungkapkan pernyataan atau pertanyaan. Ya. Bagaimana cara meyakinkan teman sebaya untuk menggunakan tanda baca? Itu hal yang menarik ya, Mungkin kesadaran kalian atau penyadaran bahwa ada ragam bahasa lisan dan tulisan itu juga salah satu cara ya. Dan yang kedua mungkin adalah dengan learning by mistake. Maksudnya learning by mistake gimana? Kalau udah ada kasus salah arti sampai berapa kali, mungkin kalian akan menghargai tanda baca meskipun sedikit, insignifikan, tapi itu sangat berarti dalam bahasa tulis. Sedikit quotes untuk hari ini. Kesalahan itu cara dermawan Tuhan untuk kita memperbaiki diri sendiri. Demikian video pembelajaran tentang ragam bahasa dan kemampuan berbahasa. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.